Apa kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar rangkaian listrik bersama Ibu Simanjunta. Hukum 1 Kirchhoff berbunyi bahwa jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Digambarkan dengan, lihat, di sini ada suatu titik cabang di mana beberapa arus mengalir. Nah, coba kita perhatikan arah panah. Yang manakah yang termasuk arus masuk dan arus keluar? Jadi di panah ini yang merupakan arus masuk adalah I1, I2, dan yang merupakan arus yang keluar adalah I3, I4, dan I5. Maka kita bisa membuatnya menjadi suatu persamaan bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Kita sesuaikan di gambar bahwa yang masuk itu arusnya adalah I1 tambah I2 sama dengan arus keluarnya adalah I3 tambah I4 tambah I5. Kita masuk ke contoh. Nah, di sini diketahui ada beberapa arus yang mengalir melalui beberapa hambatan ya, dan melalui suatu titik cabang yaitu titik A, di mana I1 yang masuk itu dia ada 3 ampere, I2 2,5 ampere, I3 yang menjadi pertanyaan berapa ampere, I5 7,5 ampere, I6 5 ampere. Jadi pertanyaannya berapa arus yang masuk, berarti I3 ya. Kita gunakanlah persamaan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Coba kita perhatikan panah yang masuk adalah panahnya ini ya, I1, I2, dan juga I3 yang masuk ke sini. Yang keluar nanti berarti ada I6 dan I5. Nah, kita masukkan persamaannya, berarti I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan I5 tambah I6. Kita masukkan angka-angkanya. I1 tadi 3 tambah I2 2,5 tambah I3 sama dengan I5 adalah 7,5 tambah I6 itu 5. Kita hitung, berarti 3 tambah 2,5 adalah 5,5 tambah I3 sama dengan 7,5 tambah 5 adalah 12,5. Maka I3 jawabnya adalah 12,5 dikurang 5,5 hasilnya 7 ampere. Rangkaian listrik ya. Kita akan masuk ke rangkaian listrik. Jadi di sini rangkaian listrik itu bisa juga dia pada rangkaian pada lampu. Jadi lampu itu bisa dirangkaikan secara seri dan secara paralel. Coba perhatikan kalau seri yang bentuknya seperti ini ya nak ya. Nah, segaris dia. Nah, ini dia. Nah, ini bentuk rangkaian paralel ke bawahnya ya. Dan dipasang dengan sumber tegangan. Baru rangkaian listrik itu bisa juga pada rangkaian pada baterai. Coba perhatikan gambar. Ini dia rangkaian seri pada baterai. Ini bentuk seri. Nah, ini dia beberapa baterai, ada 3 ya. Ini dengan kutub positif. Nah, dihubungkan nanti negatif dengan positif. Ini juga negatif positif, baru terhubung kepada lampu. Nah, kalau rangkaian paralelnya seperti ini dia. Bentuknya ke bawah ya nak ya. Nah, ini adalah bentuk rangkaian paralel pada baterai. Rangkaian listrik juga bisa dibuat pada suatu hambatan. Jadi bisa disebut rangkaian hambatan listrik seri. Bagaimana bentuknya kita lihat.
Ini adalah bentuk dari hambatan. Di video sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai simbol dari hambatan ya. Jadi ini ada hambatan R1, R2, dan R3 yang dihubungkan pada suatu sumber tegangan atau V ya. Nah, karena dihubungkan pada suatu sumber tegangan, maka dari sumber tegangan akan mengalir arus yaitu sebesar I. Ketika dia di R1 hambatan pertama, berarti ada mengalir arus I1. Pada R2 berarti ada I2. Pada R3 berarti mengalir arus sebesar I3. Jadi bisa disederhanakan gambarnya, dari ketiga hambatan ini ada hambatan penggantinya yang disebut dengan hambatan pengganti seri atau RS. Nah, tetap ya dihubungkan dengan sumber tegangan. Nah, bagaimana untuk ciri khas dari persamaan atau pada rangkaian hambatan listrik seri ini? Bisa kita lihat. Ini hambatan seri. Jadi hambatan seri itu bisa dihitung hambatan penggantinya. Yaitu dituliskan dengan RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 sampai R ke N. Artinya seberapa banyak R-nya, jumlahkanlah dia. Untuk menghitung arus di tiap-tiap hambatan itu nilainya sama besar. Jadi bisa dituliskan I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I ke N. Jadi berapa banyak arus yang ada pada hambatan, sama besar dianya. Nah, tegangan pada tiap-tiap hambatan kita lihat bahwa V ini yang sumber ya. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah sampai tambah Vn. Nah, karena arus pada tiap hambatan sama, berarti sama-sama I. Persamaan ini bisa disederhanakan menjadi V sama dengan I. Kali ini sama semua ya. I kali R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn. Susunan seri hambatan berfungsi sebagai pembagi tegangan. Jadi kita ingat ya, kalau seri itu fungsinya sebagai pembagi tegangan, tapi arusnya pada tiap hambatan sama besar. Itu ciri khasnya untuk mudah mengetahuinya. Karena susunan seri sebagai pembagi tegangan, maka dapat dibuat persamaannya V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V ke N sama dengan R1 banding R2 banding R3 banding Rn. Rangkaian hambatan listrik paralel. Jadi bisa digambarkan, kita lihat ini. Jadi hambatannya di sini ada 3, ini R1, R2, R3. Jadi ini ya dia bercabang-cabang ya. Ini ciri khas dari paralel. Baru dihubungkan dengan sumber tegangan V. Ini dia. Nah, di sini ada arusnya nanti. Pada setiap hambatan ada untuk R1 I1, R2 I2, R3 ada I3. Nah, disederhanakan ini, maka ketiga hambatan ini dibuat menjadi ini ya. Ditulislah dia dengan hambatan pengganti paralel. Nah, tetap ada arusnya ya, mengalir pada rangkaian ini. Nah, untuk ciri-ciri khasnya bahwa hambatan paralelnya itu adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah 1 per Rn. Jadi seberapa banyak hambatannya, segitulah kita jumlahkan. Tegangan di setiap hambatan sama besar. Jadi kalau paralel itu tegangannya yang sama besar. Kalau seri tadi arusnya yang sama besar. Nah, karena tegangan di setiap hambatan sama besar, maka V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan ke Vn.
Jumlah total kuat arus di setiap hambatan sama dengan kuat arus masukan. Nah, bisa dituliskan dia dalam bentuk persamaan. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah sampai I ke N. Susunan paralel hambatan berfungsi sebagai pembagi arus. Ingat ya, sebagai pembagi arus. Maka dituliskan dia I1 banding I2 banding I3 banding IN sama dengan 1 per R1 banding 1 per R2 banding 1 per R3 banding 1 per Rn. Itulah ciri khas dari rangkaian hambatan listrik paralel. Kita masuk ke contoh. Nah, diketahui di sini ada gambar. Nah, kalau kita lihat di sini kan berarti ini adalah gambar rangkaian seri, di mana ada 3 hambatan. Ada R1 nilainya 12 ohm, R2 nilainya 15 ohm, R3 nilainya 13 ohm. Di sini dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt. Yang menjadi pertanyaan, berapa hambatan pengganti dari gambar tersebut dan berapa kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan, dan tegangan pada tiap-tiap hambatan itu nilainya berapa. Nah, untuk mengerjakan ini kita akan jawab yang bagian A untuk menghitung hambatan pengganti. Karena ini adalah hambatan seri, kita gunakanlah persamaan-persamaan pada rangkaian hambatan seri tadi. Berarti dia dihitung dengan R sama dengan RS atau R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Kita masukkan angkanya. R sama dengan R1 12 tambah R2 15 tambah R3 13. Kita jumlahkan, nilainya adalah 40 ohm. Maka ini semua nilainya hambatan penggantinya adalah 40 ohm. Nah, pertanyaan B, kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap hambatan, berarti I pada R1 berapa? I pada R2, I pada R3. Nah, untuk menjawabnya kita ingatlah dari hukum Ohm. Hukum Ohm itu kan P sama dengan I kali R. Maka I sama dengan P per R. Artinya kita hitung dulu arus pada hambatan ini semua berapa besar. Berarti yang di sini ini berapa? Dengan hukum Ohm dia adalah V per R. Kita masukkan. V-nya adalah 16 per R-nya ambil yang hambatan pengganti total tadi. Berarti 40, 16 per 40. Kita bagikan, maka I sama dengan 0,4 ampere. Nah, ini dia nilai I-nya semua pada rangkaian ini adalah 0,4 ampere. Ingat, kalau hambatan seri atau rangkaian seri, dia arus pada tiap-tiap hambatan nilainya sama besar. Maka pada I-nya di sini dia yang masuk semuanya adalah 0,4 ampere, maka di R1 juga dia akan sama dengan di I2 sama dengan di I3 dan nilainya adalah 0,4 ampere. Jadi ingat, di I1 di R1 itu 0,4, di R2 juga I-nya 0,4, di R3 juga 0,4. Nah, pertanyaan C ditanya tadi ini tegangan pada tiap-tiap hambatan. Nah, kita akan jawab, ingatlah ini kan pembagi tegangan. Maka V1 di R1 ini kita gunakan rumus hukum Ohm I kali R atau I1 kali R1. Kita masukkan nilainya. I1 tadi 0,4 kali R1-nya 12. Maka nilainya adalah 4,8 volt. Nah, pada hambatan kedua, V2 sama dengan I2 kali R2. Kita masukkan nilainya
0,4 kali 15 hasilnya adalah 6 volt. Nah, kita lanjut ke V3, tegangan pada hambatan ketiga. Rumusnya I3 kali R3. Kita masukkan angka-angkanya. 0,4 kali 13, maka hasilnya 5,2 volt. Jadi tegangan pada R1 V1 adalah 4,8 volt. Tegangan pada R2 adalah 6 volt. Tegangan pada R3 adalah 5,2 volt. Kita masuk ke contoh kedua. Coba kita lihat di sini gambarnya ya. Ini dia, kalau kita lihat di sini ada dia hambatan itu dihubungkan secara, ini kita lihat bentuk apa ini nak? Paralel. R1 dan R2 dihubungkan secara paralel. Setelah itu dihubungkan ke R3. Ini R3 pasti nanti hasilnya jadi bentuknya ini dipadukan, nanti dia menjadi ke rangkaian seri. Nah, ini dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Dan di sini ada arus mengalir I. Ya, pada hambatan R1 ada I1, pada hambatan R2 ada I2. Baru arus yang keluar juga sebesar I. Yang menjadi pertanyaan, hitung hambatan total rangkaian berapa besar, berapa nilai arus I, dan berapa arus yang melalui hambatan R1, dan berapa arus yang melalui hambatan R2. Nah, kita akan jawab. Untuk pertanyaan pertama adalah hambatan total rangkaian. Jadi kita kenali. Nah, untuk mencari hambatan totalnya ini semua, berarti kita harus mengenal jenisnya. Tadi Ibu sebutkan ini adalah R1, R2 dihubungkan secara paralel. Berarti kita hitung dulu langkah pertamanya. Hitung rangkaian paralelnya dengan rumus 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Kita masukkan angkanya. 1/R1 12 ya, berarti 1/12 tambah 1/6. Kita samakan penyebutnya kan 12. 12 bagi 12 1, 12 bagi 6 adalah 2 ya. Berarti 1 tambah 2/12. Nah, kita balikkan Rp/1 sama dengan 12/3. Kita bagikan maka Rp-nya 4 ohm. Itu masih yang ini 4 ohm. Nah, terhubung dia dengan R3. Maka rangkaian totalnya adalah R total sama dengan, ini kan jadi seri ya, R3 ditambah R paralel. Masukkan angkanya, 4 ohm ditambah 4 ohm. Hasilnya adalah 8 ohm. Yang berikutnya arus I. Yang ini ya, mau kita hitung arus I ini berapa besar. Nah, kita akan jawab. Ingatlah, I sama dengan V/R totalnya. Perhambatan total pada rangkaian. Kita masukkan angkanya. I sama dengan 12/8. Maka hasilnya arus sama dengan 1,5 ampere. Jadi pada rangkaian ini I-nya itu yang ada adalah 1,5 ampere. Nah, sekarang pertanyaan C. Arus yang melalui hambatan R1, berarti yang ini. Berapa arus yang masuk pada R1 ini? Nah, kita akan jawab. Lihat ya nak ya, langsung aja. I1 sama dengan R2/R1 tambah R2 kali I. Ya, maka kita masukkan angkanya. R2 adalah 6 per R1 adalah 12 tambah R2 6. Kalikan dengan I yang tadi kita hitung 1,5. Maka hasilnya 6/18 kali 1,5
dia adalah 0,5 ampere. Nah, sekarang kita akan hitung arus yang melalui hambatan R2. Berarti yang ini ya nak ya, I2-nya ya. Nah, kita gunakan rumusnya. I2 sama dengan R1 per R1 tambah R2 kali I. Kita masukkan angkanya. I2 sama dengan 12 per 12 tambah 6 kali 1,5. Maka I2 sama dengan 12 per 18 kali 1,5, hasilnya 1 ampere. Jadi kalau kita sesuaikan dengan hukum 1 Kirchhoff, dimasukkan tadi 1,5. Yang keluar ada I1 0,5 dan I2 1. Kalau kita jumlahkan kan I1 tambah I2 kan 0,5 tambah 1 kan 1,5. Jadi menurut hukum Kirchhoff pun dia benar bahwa arus masuk sama dengan arus keluar 1,5 sama dengan 1,5. Untuk bahan evaluasi, kerjakan soal ini ya nak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.